Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Taqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullahu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah. Kemat sore para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta kasih sayangnya kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa dan berkumpul di channel YouTube saya di sore hari yang cerah ini. Tak lupa sholawat dan salam kita curahkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah melepaskan umat manusia dari jurang jahilian menuju ketaatan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke para sedulur, jadi 1 tahun belakangan ini konstelasi geopolitik internasional tuh sedang bergejolak ya teman-teman. Kita lihat kemudian kalau di Eropa Timur ada konflik antara Rusia dan Ukraina yang sampai dengan saat ini belum tahu akhirnya seperti apa nanti gitu kan. Dan kalau kita lihat kemudian di Timur Tengah teman-teman, di Timur Tengah belum lama ini kan memang kemudian ada konflik antara Israel dengan para pejuang Hamas di Palestina, dan juga berkonflik dengan Iran dan proksi-proksinya yaitu para pejuang Houthi yang ada di kemudian di Yaman, dan juga para pejuang Hizbullah yang ada di Lebanon, serta milisi Syiah yang ada di Irak dan di Syria. Yang jelas belakangan ini memang kemudian terjadi kesepakatan gencatan senjata antara pejuang Hamas dan para tentara dan Israel ya teman-teman. Tapi teman-teman kalau kita lihat geopolitik yang sangat menarik sekali, geopolitik internasional adalah kemudian peralihan daripada rezim yang ada di Syria yang memang selama hampir 50 tahun lebih rezim di Syria ini memang dikuasai oleh keluarga Hafid al-Assad ya, dari Hafid al-Assad sampai kemudian ke putranya Bashar al-Assad, yang mereka ini memang terafiliasi dengan Partai Baath yang memang beraliran Syiah, sehingga memang gak heran kalau kemudian mereka itu dekat memiliki hubungan yang sangat erat dengan pemerintah Iran. Bahwasanya juga para petinggi militer Iran memang banyak yang kemudian tinggal di Syria, begitupun juga pasukan militer Iran dan juga tentara daripada Rusia yang kemudian juga ada di Syria. Tapi kalau kita lihat satu hal yang sangat mengejutkan, 2 bulan belakangan ini Free Syrian Army Rebel, yaitu para pejuang pembebasan Syria yang beraliran Sunni, berhasil menggulingkan pemerintahan Bashar al-Assad, yang mana kemudian Bashar al-Assad saat ini melarikan diri ke Rusia ya teman-teman, ke Moskow. Nah teman-teman, kalau kita lihat saat ini memang kemudian Syria diperintah oleh kelompok para pejuang, kelompok kaum muslimin, kaum orang-orang Islam yang beraliran Sunni teman-teman. Dan ini memang kemudian membuka gambaran ya, kalau kemudian diberitakan dulu oleh Rasulullah SAW bahwasanya kelak di akhir zaman akan ada cobaan yang sangat berat dari penciptaan Nabi Adam sampai dengan yaumil kiamat nanti adalah munculnya Dajjal. Dan Dajjal ini adalah rajanya ya, pimpinannya para kaum Yahudi teman-teman. Yang jelas memang kemudian Dajjal kalau kita lihat kemungkinan besar kan antara muncul di area Khorasan yang ada di beberapa negara ya. Ada di region Khorasan itu ada yang di Iran, di Turkmenistan, dan kemudian Afghanistan dan Pakistan. Antara area itu dia akan muncul. Dalam hadisnya Rasulullah SAW menjelaskan hal tersebut ya. Hadisnya diriwayatkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Dajjalu yakhruju min ardil masriqi yuqalu laha Khorasan. Dajjal itu akan muncul dari daerah bagian timur bumi yang namanya Khorasan. Area Khorasan sendiri saat ini sudah ada. Nah teman-teman, yang menarik memang kemudian Rasulullah SAW juga mensabdakan dalam hadisnya bahwasanya akan selalu ada ya hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala, yang memang kemudian ada di sekitaran Baitul Maqdis, ada di sekitaran area yang region yang namanya Syam. Sekalipun orang-orang yang memang kemudian satu golongan dengan mereka menselisih mereka, tidak membantu mereka, tetap mereka akan berjuang. Dan ini memang kemudian kalau kita lihat gimana kekuatan Israel yang luar biasa dengan jet-jet tempurnya, dengan rudal-rudal jarak jauhnya yang kemudian memang memborbardir jalur Gaza. Tapi ternyata memang para pejuang Hamas sampai dengan saat ini juga belum bisa
dikalahkan ya teman-teman. Dan kalau kita lihat juga kemudian di Syria ada pergantian, yang mana rejim para pejuang Sunni saat ini memegang tampuk pemerintahan di Syria, dan tampaknya ini kuat karena memang para pejuang Sunni ini backingnya, di belakangnya ada pasukan Turki ya teman-teman. Yang mana Turki ini adalah anggota NATO, karena memang wilayah Turki ada sebagian memang di Eropa dan sebagian juga ada di Asia ya teman-teman, yang berbatasan dengan Syria. Yang memang Turki punya kepentingan untuk mengontrol para pejuang Kurdi yang ada di wilayah Syria, dan agar mereka kemudian tidak terafiliasi dengan partai komunis Kurdistan yang ada di Turki, yang mereka memberontak ya di Turki. Nah teman-teman, memang kemudian ini membuka pikiran saya, karena selama ini saya selalu berpikiran gitu kan, selalu berpikir gimana kemudian kalau memang tanda-tanda kemunculan Dajjal sudah bermunculan gitu kan, kemunculan negara Israel, adanya kemudian rejim Khorasan gitu kan, kemudian bangsa Yahudi itu sudah tampak seperti superpower gitu kan, tinggal nunggu waktu gitu kan. Tapi kemudian yang di sekelilingnya, kalau kemarin yang berkonflik kok malah orang-orang, kemudian orang-orang Syiah gitu, orang-orang Syiah sendiri kalau kita lihat memang sudah jauh ya berbelok gitu kan dari ajaran-ajaran Islam yang diajarkan Rasulullah SAW gitu kan. Artinya memang dulu saya sempat bertanya-tanya, tapi kemudian terjawab sudah teman-teman, bahwa saya ternyata saat ini memang Syria jatuh di tampuk kepemimpinan para pejuang yang beraliran Sunni gitu kan. Kalau kemarin-kemarin kan ada kemudian ISIS, terus kelompok-kelompok milisi Syiah gitu kan. Nah yang jelas ini saat ini kemudian gambarnya sudah jelas gitu kan, aktor-aktornya sudah pada bermunculan. Dan berkenaan dengan Dajjal sendiri teman-teman, sebetulnya memang sabda-sabdanya Nabi Muhammad SAW itu sudah menggambarkan keberadaannya, itu sebetulnya tanda-tandanya sudah bermunculan banyak. Salah satunya tentang kendaraan yang dipakai Dajjal. Kendaraan yang dipakai Dajjal itu dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad rahimahullah, yang bunyinya sebagai berikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walahul himaru yarkabuhul ardu ma baina udunaihim arbauna ziro'ah, yang artinya sebagai berikut. Dan Dajjal itu nanti dia mempunyai kendaraan yang keledai, yang diberitakan di sini adalah keledai atau himar gitu kan, yarkabul ardu, dan kemudian dengan kendaraannya tersebut dia akan mengelilingi bumi ya kan. Kemudian dijelaskan lagi oleh Rasulullah SAW bahwasanya jarak antara kuping satu dan kuping satunya mabaina uzunaihim arbauna ziro'ah, panjangnya seperti 40 hasta. Dan ini kalau kemudian ditransformasikan ke meter, dia adalah sekitar 20 meter. Nah teman-teman, kalau kita lihat ini sangat menarik sekali ya tentang kendaraannya Dajjal ini. Jadi kalau kendaraannya Dajjal ini kita lihat kemudian gimana seorang Nabi Muhammad SAW yang hidup waktu itu sekitar 1450 tahun yang silam, ingin menjelaskan kepada kaumnya pada waktu itu tentang kendaraan Dajjal gitu kan. Tentunya kalau kendaraannya itu seperti yang saya pikir gitu. Saya pikir ketika saya naik pesawat dulu kayak Boeing gitu kan, ketika saya tengok kanan kiri sayapnya itu ya sepertinya kurang lebih 20 meter. Artinya presisi hadis ini luar biasa sekali gitu kan. Dan kalaupun itu memang pesawat terbang gitu kan, pesawat angkut, karena diberitakan di sini adalah himar, dan kendaraan pada waktu itu yang bisa dijelaskan oleh Rasul, kendaraan yang ada itu pada waktu itulah kuda itu biasanya untuk kaitan dengan perang ya, itu kan dengan apa. Dan kalau kemudian alat pengangkut itu seperti himar gitu kan, atau keledai, tapi himarnya itu diberitakan dia terbang gitu kan, himarnya terbang dan punya sayap gitu kan, sayapnya 20 meter gitu kan. Artinya saya pikir itu nggak menutup kemungkinan besar adalah pesawat yang ada saat ini, karena diberitakan juga himarnya itu akmar ya, warnanya dia putih gitu kan, keledai akmar, keledai yang warnanya putih. Artinya memang nggak mungkin Rasulullah SAW kemudian menjelaskan tentang pesawat sekitar 1450 tahun yang silam gitu kan, pada dia hanya bisa menggambarkan kendaraan yang ada saat itu. Kendaraan yang ada saat itu adalah kemudian kalau di darat itu ya adanya cuman kuda sama keledai, kalau di laut ada perahu ya, kapal. Yang jelas keledainya ini bukan di darat, ternyata dia terbang, dan dia mempunyai sayap ya, sayapnya itu 20 meter ya, 40 hasta atau 20 meter.
Artinya memang kemungkinan besar lah pesawat angkut yang ada saat ini ya, ketika saya naik pesawat Boeing itu mau ke Mid East, ketika saya tengok kanan kiri antara ujung sayap yang satunya dengan sayap yang satunya lagi kurang lebih jaraknya adalah 20 meter. Subhanallah gitu kan, dimana kemudian presisi hadis yang diucapkan 1450 tahun yang silam gitu kan, dan diberitakan lagi oleh Rasulullah SAW tentang kendaraan yang dipakai Dajjal tersebut. Salah satunya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Kal ghaisis tadbarot hurroi. Dan kendaraannya tersebut seperti awan yang kemudian diikuti angin, teman-teman. Nah, artinya itu di udara dia seperti awan yang kemudian ditiup angin gitu. Artinya gerakannya itu seperti kecepatan angin yang enggak lain dan enggak bukan. Kalau saya lihat sepertinya itu adalah pesawat angkut yang memang kemudian kita lihat, mungkin kita dari beberapa kita juga sudah pernah menaiki ya teman-teman. Dia keledainya terbang, punya sayap di kanan kiri, jarak antara sayapnya adalah 20 meter, dan dia kecepatannya seperti awan yang ditiup sama angin. Nah teman-teman mungkin sudah bisa ngira-ngira kalau kemudian kita analogikan yang ada saat ini. Dan kalau saya yakin itu adalah pesawat angkut sekelas Boeing ya, yang diberitakan juga kan itu keledainya keledai Akmar, warnanya putih, dan kebanyakan pesawat yang ada sekarang kan memang warnanya putih. Ini presisinya luar biasa sekali teman-teman. Yang jelas memang tanda-tanda kemunculan Dajjal itu sudah bermunculan. Bangsa Yahudi udah pulang ke kampung halamannya dan dia menjadi kelompok yang besar gitu kan, dan memang kemudian dia melakukan kerusakan yang luar biasa. Karena memang dengan konflik dengan Hamas kemarin memang kan kemudian betul memang kemudian Hamas kemudian melakukan penculikan dan dikabarkan juga membunuh beberapa orang-orang Israel gitu kan di wilayah Israel, tapi memang kemudian orang-orang Yahudi ini membalasnya luar biasa sampai kemudian yang menjadi korban adalah warga sipil. Kebanyakan orang tua, wanita dan anak-anak yang jumlahnya nyaris sampai 49 sampai 50 ribu orang gitu kan. Ini memang luar biasa gitu kan, tapi memang lagi-lagi teman-teman dia diberitakan di surat Al-Israil wa qadina bismillahirrahmanirrahim wa qadaina ila bani Israila fil kitabi ma la tufsiduna fil ardi marotain, dan sudah aku takdirkan untuk Bani Israel di dalam kitabku gitu kan, mereka akan melakukan kerusakan di muka bumi 2 kali. Ini Allah Subhanahu wa taala yang memfirmankan di Al-Qur'anul Karim, tepatnya di surat Al-Israil ayat keempat ya teman-teman. Nah ini memang kemudian patut kemudian kita lihat kalau pertandaannya ini udah pada bermunculan. Salah satunya kemudian kendaraannya Dajjal itu kira-kira sekarang sudah ada belum gitu kan, area Khorasan sudah ada belum, dan Bani Israel sudah melakukan kerusakan gitu kan. Ini kerusakannya luar biasa, walaupun kemudian kerusakannya itu kan diberitakan di sini 2 kali gitu kan. Yang saat ini kerusakan yang pertama atau kedua kita juga nggak ngerti, tapi memang ini sudah melakukan kerusakan yang luar biasa sampai kota Gaza itu hancur. Dan teman-teman kalau kita lihat ini memang kemudian kita perlu kemudian menyikapi dengan bijak. Salah satu pesan Rasulullah SAW tentang ketika munculnya Dajjal adalah kemudian kita berdoa bermohon perlindungan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satu ikhtiarnya adalah salah satu menghafal dari 10 ayat awal daripada suratul Kahfi, yang memang di hadisnya ini memang kemudian disabdakan oleh Rasulullah SAW sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Man hafidhu asra ayati min awalil suratil Kahfi usima minad Dajjal. Barang siapa kemudian hafal daripada 10 ayat awal dari suratul Kahfi, maka dia akan diselamatkan dari fitnahnya Dajjal. Teman-teman kalau kemudian pertanda-pertandanya itu sudah bermunculan, seperti yang kita tahu dulu kalau kemudian diberitakan oleh sahabat Tamim Ad-Dari bahwasanya kemudian Dajjal itu akan muncul ketika danau Zunghar yang ada di Syria gitu kan juga akan memulai surut airnya. Danau Tabarias atau Tiberias yang ada di Israel, danau Galilea itu yang nama lainnya danau Galilea kemudian sudah menyusut, dan kebun kurma di Baisan yang wilayahnya juga sekarang ada di Israel itu sudah nggak berbuah, dan betul kurma-kurma di Baisan pun saat ini terkena penyakit dan sudah nggak pada berbuah. Maka kelak itu pertanda bahwasanya Dajjal akan muncul. Nah itu aja teman-teman, jadi kita patut kemudian menyikapi ini dengan bijak dan kemudian mengikuti daripada sunnah-sunnah yang memang kemudian dipesankan oleh Nabi Muhammad SAW agar kita selamat dari fitnah Dajjal. Oke teman-teman, akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.